Hai guys. Jadi, ulang. 1, 2. Hai guys. Terima Musketeer Is here. Jadi podcast lagi tapi ada yang beda. Ini kayak gaya rambutnya nih digerai setengah gitu. Iya, macam-macam ya. Kalian lebih suka gaya rambut yang mana? Iya, komen ya. Kita lagi Blackpink. Perasaan kemarin di episode sebelumnya ada yang pakai kerudung satu. Siapa ya? Siapa ya? Dia lagi nggak ikut. Siapa? Dia lagi nggak ikut. Dia lagi nggak bisa. Jadi kita peran penggantian. Ini kita mau pakai sambil makan ricis. Iya, betul. Tanda. Tuh, ini ricis. Ini saus kejunya. Aku yang mana ya? Nanti kita ngambil apa? Tanda kan? Lalu udah? Oh iya, kan sama dulu ya. Yang orang masih pada di luar, yang ada di tangan, dia yang bernasi, kamu sendirian di sini. Kamu yang bisa. Apaan? Jadi topik hari ini kita mau bahas beda agama. Siapa yang pernah relate atau lagi relate? Aku sih nggak relate. Tapi lu nggak pernah ya, Anin? Deket doang gitu udah. Iya. Gue nggak pernah mau mencoba. Kalau dari awal udah tau beda, lu nggak mau? Prinsip ya, prinsip hidup ya. Prinsip. Sebenarnya itu demi ketenangan sih. Nah, bener waktu itu yang pas gue tahu coba pas kata Anjing. ada anjing tuh gue bilang kayak anjing Kristen nih. Gue tuh kayak Tapi sekarang ada anjing, masih ada anjing. nggak sensen di rumah temennya. Terus kayak konkret. Lu kan masih rokok. Iya. Terus tapi gue nggak menanya kan itu masih awal deket sama Iya, rumahnya. masa Agama lu apa? Iya. Kan nggak mungkin. Anjing gitu. Iya. Terus pas tinggal lama itu dia ngebahas pesantren terus kayak anjing Islam kayak gitu. Jadi gue kayak salah. Tapi kalau misalnya ternyata si cowok itu Kristen, lu mau aja. Gue Enggak, anjir, belum tentu. Bisa aja lu mau. gue posisinya pas kalau dia lagi enggak banyak anjing tuh itu masih awal banget deket gitu loh, jadi kayak masih banyak yang saya masih bisa banyak yang gue chat lah selain dia kayak gitu. Ngeri. Diam, denger ya. Maaf sayang. Kan nggak tahu. Kalau lu gimana? Prinsip kah? Atau kayak ya udah nggak Nggak apa-apa? mau sama beda agama. Sebenarnya Dia mah terabas sih dari enggak. Sebenarnya kayak gue nggak mau karena waktu zaman gue sekolah, apa namanya, gue tuh kalau teman muslim kan, terus dia tuh pernah datang ke rumah gue puasa-puasa, terus dia minta minum karena puasa tuh panas banget kan emang. Tapi dia tahu nggak di hari itu puasa? Tahu. Terus dia bilang, ini gue kan boleh di nggak? Indo ya. Oh iya. Kayaknya gue di New York ya. Dia bilang, gue boleh nggak minta minum? Terus pas gue ambilin minum, gue bilang ke mama gue, sama temen aku minta minum gitu. Terus dia kayak, ini dia nggak puasa. Terus gue bilang enggak, dia muslim. Nah terus karena gue berdua doang, pas dia pulang mama gue bilang, gue pacaran ya sama dia. Terus gue kayak, enggak temen doang. Terus mama gue kayak mewarning gitu, dia bilang jangan sama yang beda agama ya. Nah dari awal dia udah mewarning gue kayak gitu, jadi gue kayak oh yaudah. Dan pada saat itu pun gue belum pernah deket sama yang beda agama kan. Sampai akhirnya gue pernah deket sama yang beda agama karena tuh orang confess anjay. Pas tuh orang confess, terus gue kayak kenapa harus lu sih gitu, karena beda agama. Ya gue nggak mau mencoba buat yaudah deh coba aja dulu gitu, karena gue tahu mama gue nih gitu, kalau dia tahu ngeri, ntar gue lebih susah lagi kalau misalnya gue udah terlanjur kayak At least lu aware kalau misalnya keluarga lu tuh kayaknya nggak bakalan dibolehin kalau lu pacaran beda agama, jadi lu nggak boleh nikahin. Kesejahteraan keluarga aja sih sebenarnya. Iya, tapi menurut gua kalau misalkan nyokap lu nggak bilang, lu bakalan minta kan?
kayak lu bisa menilai apa enggak nih, kayaknya keluarga lu nggak setuju nih gitu. Kalau misalnya nyokap gue nggak bilang, mungkin kayaknya gue pada saat itu belum punya kepikiran nanti gue boleh atau nggak sama mama gue gitu. Dan pas gue deket doang itu sebenarnya juga udah pakai hati gitu loh. Sebenarnya pas iya, deket tadi doang gua mau nanya itu. itu temen doang atau kayak Sebenarnya ya kayak orang PDKT aja. Gue dari awal dia konfes gue menjelaskan ke oh dia. ini yang minum di sini yang konfes itu? Oh, sama orang Sama. Terus habis itu dia apa namanya? Gue dari pas gue konfes gue udah menjelaskan ke dia kalau ya lo tau kan kita beda dan lain-lain gitu. Dan gue tau sebenarnya nih orang tuh mau pacaran. Cuman gue kasih penjelasan lah kalau gue nggak bisa, kalau misalkan lo mau dekat sama gue ya udah deket aja gitu. Dan pada saat itu dia mau gitu. Penganut HTS dari dulu anjir deh. Iya kan? Cuman kayak nih cowok tuh ya udah pada saat itu nih cowok mau gitu. Enggak Enggak kelihatan tapi tutup kan. Iya. Udah enak banget, kram. abang udah habis itu pada saat itu dia mengiyakan. Terus ya udah gue deket. Sebenarnya jatuhnya menjadi kayak tetap orang ya PDKT lah, intens, dan jadinya lama-lama pakai hati. Nah terus karena gue tahu nih orang kayaknya pengen pacaran, di pertengahan dia tuh kayak menunjukkan gelagat, aduh ayo dong pacaran kayak gitu. Cuman gue menjelaskan lagi kalau kan kesepakatan kita dari awal kayak gitu kan. Terus akhirnya karena pada saat itu kayaknya dia lagi nggak bisa mentoleransi itu, akhirnya dia cabut. Dia cabut nih. Itu lu kelas berapa? Aduh gue pakainya SMA gitu. Kelas awal-awal tapi 10. Iya. Terus dia cabut. Nggak ada tuh bibit-bibitnya. Terus habis itu pas dia cabut, mungkin karena ya udah lumayan pakai hati jadi lumayan galau lah Dianya? guanya. Terus nggak lama Kan kayak dua-duanya dapat hati. iya, terus nggak lama dia balik lagi, kayak ya udah kita menjalani seperti biasa. Nah ujung-ujungnya dia tetap kayak yang ngajak gue pacaran, cuman karena gue nggak bisa kalau pengen pacaran. Terus akhirnya ya udah dia cabut lagi. Pas dia cabut terakhir itu gue yang ya udah berarti udah, karena nggak bisa sih, gimana ya, maksudnya gue deket kayak begitu aja udah segitu ya pakai hati gitu loh. Nggak, tapi untungnya lu tuh masih bisa nahan gitu loh, kayak untungnya lu nggak tergoda itu buat yang kayak udah kita pacaran deh baik Jadi coba dulu deh gitu ya. Karena nggak kayak gitu. Karena gue tuh takutnya kalau misalkan kayak gitu, gue tuh kayak selalu mikir nih, misalnya gue sama dia kata gue langgeng banget sama dia, terus nanti tiba-tiba nyokap gue tahu ya gue gak mungkin bohong, dan pasti itu bakal jadi mungkin gak perdebatan di keluarga dia tapi di keluarga gue. Dan nanti malah kalau mau dibubarin udah terlalu jauh gitu loh, udah susah. Nanti misalnya bilangin tuh temen lu Sama-sama sakit. Iya pasti. Tanya-tanya seperti Kalau misalkan kayak lu tahu usaha dari awal lu gak dibolehin beda agama nih, terus tiba-tiba lu deket sama orang beda agama, lu akan tabas atau memegang prinsip? mungkin kalau sebelum kejadian kemarin gue akan terabas aja ya, karena gue memegang prinsip. Even pas kemarin pun gue memegang prinsip ya udah kalau orang tuanya nggak setuju iya mau gimana, kan yang ngajarin kita gitu. Tapi setelah menjalani itu dan gagal, gue nggak bisa. Ada satu orang teman gue, maksud gue kayak kita nih bercandanya janggal gitu lah, saya beda agama nih. Terus gue tuh di momen yang kayak udah cukup gitu loh, gue udah cukup karena nggak bisa. Dia tuh bilang lu anti banget ya sama cowok ini gitu kan, cowok beda agama. Terus gue yang kayak jujur kalau dipikir-pikir kayaknya jadi iya gitu loh, jadi kayak trauma gitu. iya jadi kayak hampir rasis gitu. Misalkan kayak iya gue misalkan gue kayak ini nih mau nggak kenal sama dia, terus kayak dia apa agamanya, misalkan Islam, nggak lah terus Islam kayak gitu. Gitu. Terus ya udah jadinya gue bilang kayak ke teman gue karena dia Islam juga, jadi gue bilang kayak udah mungkin kalau seagama mungkin in another life semoga seagama ya. Menurut gue
Kayak kenapa Susah. perasaan bisa datang ke orang yang nggak bisa nih? Kalau di Indo sebenarnya susah. Kalau di Indo ya, mungkin kalau misalnya lu tinggal di luar negeri itu kayak Sebenarnya nggak kalau akan sesulit itu. kalau keluarga lu nggak masalah ya nggak apa-apa. Mungkin itu suatu privilege untuk orang-orang yang menjalani beda agama tapi keluarganya nggak mempermasalahkan itu. Iya sih. I wish. Tahu nggak kapan kayak harus lu perjuangin, kapan lu harus kayak level. Sama beda agama itu. Lihat dari Tadi perlakuan gua- cowoknya dulu lah. Kalau dia kelihatan macuan juga ya udah gue terabas. Setidaknya gue nggak perjuangin sendiri gitu loh. Tapi menurut gua iya cowok apa namanya, awalnya iya, cuman kayak tergantung seberapa capek lu nya. Kayak mau tuh cowok berjuangin terus tapi kayak lu nya kayaknya lama-lama capek nih juanginnya, udah sih pasti bakalan gagal sih. Tapi Atau tuh enggak, kita tuh kan cewek tuh pasti kalau ngeliat cowoknya tiba-tiba kayak berjuang gitu kayak kita ada kayak rasa anjir, aduh kayak dia kayak bisa deh, kayak aku gue coba lagi ya kayak gitu loh. entah ya, tapi gue nggak tahu sih ini akan gue masukin apa gue cut. Jadi waktu itu pernah pas kayak udah di ujung tanduk, itu tuh gue yang kayak sampai bisa kok, kita bisa kok, kayak gitu. Cewek akan menjualin terus sampai kayak ada deh. Tapi kalau posisinya lu udah sayang banget tapi keluarga lu nggak setuju, apa yang akan lu lakuin? Misalnya gue masih tetap jalan ini sampai misalkan nyokap gue tahu gue masih sama yang harus disetujui ini, terus nyokap gue marah. Misalnya nyokap gue marah kan otomatis akan jadi debat antara nyokap gue dan gue. Menurut gue apa ya, Itu kayak debat terus-terusan sama orang tua karena masalah yang sama tuh pasti juga capek Capek. banget kan. Dan ya pasti gue pasti akan obrolin itu ke pasangan gue, kayak ya lu mau tetap jalan sama gue nggak dengan keadaan orang tua gue nggak nerima nih. Kayak lu mau coba gak buat nyakitin nyokap gue, karena otomatis kita juga sebagai anaknya pasti udah bilangnya nggak sih. Pasti kita juga pasti udah ngomong. Cuman kalau tetap aduh kayaknya susah banget nih, keras banget, ya udah mungkin coba kita ambil jalan sendiri dulu kayak gimana. Tapi itu sedih banget ya, gue membayangkannya sedih. Makanya gue menghindari hal-hal yang ujung-ujungnya kayak gitu, mending dari awal kayaknya nggak usah gitu. Mending kayak perasaan sukanya tuh berusaha dilenyapin daripada kayak udah terlanjur dalam banget tapi berusaha dilenyapin tuh kayak Dem mending dari awal yang kayak ya udah kan, kalau dari awal baru gitu kan pasti. Tapi kalau misalkan posisinya kayak keluarga lu tau nih keluarga lu kan main-main aja kalau lu pacaran beda agama, tapi lu nggak tahu keluarga dia kan kayak gimana, itu gimana? Gue akan nyuruh ya at least nyokap lu tahu dulu lah kalau pasangan lu ini beda agama. kayak gini aja nggak sih ya, bukan kayak beda agama deh, kayak misalkan udah lama terus kenal orang tua, terus udah kenal keluarga besar, terus tiba-tiba putus, kayak susah aja nggak sih? Sakitnya tuh kayak gitu aja, cuman bedanya ya ini beda agama aja Ya. karena kan udah nyangkut pautin keluarga gitu. Tapi awalnya gue nggak mikir pas gue pacaran beda agama dan ternyata susah kayak gitu karena kayak nggak disetujuin keluarga gitu segala macam. Awalnya tuh pas di situ tuh gue mikir kayak oh ya udah berarti kalau orang nggak disetujuin sama keluarganya, nggak dikasih restu sama keluarganya, ya udah permasalahan cuma beda agama. Sampai gue ketemu beberapa orang termasuk teman kita, dia nggak direstuin, even dia seagama. Terus gue kayak anjir, yang seagama aja nggak direstuin, apa yang lagi beda agama? Yang seagama yang gak direstuin aja tuh susah. Iya, apalagi yang beda agama. Karena menurut gue ngeluluhin hati orang tua buat nerima hubungan kita dan pasangan kita tuh nggak segampang kita nerima lagi pasangan kita sih. Damn, nih langsung aja jadi terbuka ya. Tapi maksud gue mungkin kalau misalkan pacaran, menurut gue lebih sedih yang seagama tapi nggak direstuin. Kayak Iya. ya kita bisa cuman kayak ya udah kepala restu doang. Iya. Kalau misalkan yang beda agama masih make sense, kalau nggak direstuin karena beda agama nanti kedepannya gimana gitu. Tapi kenapa ya di Indo
beda agama tuh jadi big deal banget. Karena menurut gue orang Indo tuh mostly berpatokan sama Budaya. kalau misal iya, terus kayak kalau misalkan si cowoknya beda agama, gimana cara memimpin keluarganya gitu loh, iya kan? Kayak gimana nanti narik rumah tangganya gitu, masih berpatokan sama itu menurut gue. Tapi gue juga jadi kayak agak-agak trauma gitu, bukan trauma sih, jadi kayak agak-agak ya jatuhnya juga hampir rasis gitu jadinya kan? iya kayak pasti. misalnya kayak gue pengen deket atau misalnya nggak sengaja jadi kenalan atau jadi deket sama yang beda agama, tapi kalau misalnya keinget aduh beda agama, jadinya tuh menarik diri gitu loh, Iya, kayak aduh, jadi kayak aduh kenapa lo harus beda agama ya. gini lagi sih bener. Tapi kalau sekarang gue udah nggak begitu sebaik dulu sih, cuma kalau awal putus gue tuh yang kayak ih nggak mau cowok ini bener-bener kayak gitu, Karena kan lu baru, maksudnya masih fresh banget masih ya. fresh dan ya pertama kali aja. Menurut gue kalau di gue Ya, kalau misalkan gue berdasarkan pengalaman gue dan orang-orang sekitar gue, justru di saat kayak kita di saat kita lagi sama yang beda agama, malah si cowok yang beda agamanya tuh justru lebih ini loh, kayak lebih baik, Iya, lebih kayak good boy, Iya yang bener. gitu-gitu loh, lebih kayak ngerti banget, lebih kayak ini banget. Jadi kayak paling problemnya cuma di agama atau enggak di hal-hal kecil gitu loh. Dan nafsu jir. godaan Tuhan yang lain. Dan justru kayak mereka tuh malah lebih nggak bertingkah menurut gua. Iya. Berdasarkan pengalaman gua tuh kayak justru nggak bertingkah, kayak ya udah gitu aja. Karena menurut gue tuh Tuhan tuh adil aja. Kayak misalkan lu di momen di momen itu ya, kayak misalkan gini deh, hubungan lu seagama terus keluarganya setuju sama lu, tapi kayak nih cowoknya tuh yang gak jelas, yang gak benar. Tapi di momen lu pacaran sama cowok yang benar menurut lo di hubungan itu, keluarganya nggak setuju, beda agama gitu. Ya pas deh. Tapi lebih ribet kalau ceweknya yang Islam atau cowoknya Islam. Ceweknya yang Islam. Oh, iya. Karena kan kalau ceweknya pasti nyarinya suami dong, dan orang-orang akan kayak mikir ya masa suami lu beda agama, nanti gimana cara dibimbing sama suaminya gitu loh. Kalau misalkan beda agama, Kalau cowoknya ateis gimana? wah udah nggak bisa diselamatin itu. Oh iya, tapi kayak misalkan deh, lu nemu cowok yang kayak itu banget dan dia baik banget dan keluarga juga baik banget ke lu, tapi dia ateis. Ini deh cowoknya Ratu Sofia kan ateis tau. Oh Makanya sampai keluarganya nggak setuju banget kan, karena kalau nggak salah ibunya tuh pernah nulis di IG atau di TikToknya gitu, bilang kalau tuh cowok tuh ateis, tuh cowok tuh nggak punya agama kayak gitu. Tapi gimana ya? Sebenarnya kalau lu bisa melihat sisi baiknya, lu bisa mikir ya udah nih anak gue nih biar nuntun lu ke agama ini gitu nggak sih? Bukannya kayak Mungkin karena ngejauhin anaknya. mungkin karena si cowoknya juga nggak bisa ya, apalagi mungkin kalau di kasusnya dia cowoknya tuh lebih tua jauh kan, Nah. jadi pasti jatuhnya kayak ya si ceweknya dong yang disetir cowoknya. Apalagi kalau ceweknya kan masih seumuran kita. Oh iya. Pas lu ngejalanin hubungan beda agama yang nggak pernah dibahas, nanti dibahas. Iya. Orang tua kamu emang gimana? Atau mau kayak Kita ke depannya ke Menurut depan. gua ngebahas keluarga. iya ngebahas keluarga. Kalau misalkan sensitif sih, iya, sensitif iya, banget. sensitif. Atau enggak kayak misalkan deh ada di momen itu misalkan ada orang yang kayak kan beda agama sama dia, itu sensitif banget menurut gue. Iya kayak seagama aja. Kayak jokes kayak gitu loh. Iya itu gue ketawa cuman dalam hati gue nggak usah dibilangin tahu kok. bahasa dan nikah ya. Tapi kalau misalkan kayaknya kalau misalkan ngebahas nanti kita kalau udah nikah gini-gini itu tuh bukan jadi topik yang sensitif, karena mau lu nggak disetujuin kalau lu cinta sama orang, lu sayang sama Pasti orang, akan dibahas. itu akan kelempar topiknya kayak gitu. Tapi lu suka nggak bahas kayak gitu sama pasangan? Nanti kalau kita udah nikah, Suka. Kalau ada pasangannya suka. Tapi kan nggak ada pasangannya.
Iya anjir, pertanyaan orang lain tuh yang bikin gak nyaman gitu loh. Waktu temen gue beda agama aja, apa misalnya temen Temen lu? Enggak temen gue, temen gue beneran. Iya maksudnya bukan lo. Iya. Maksudnya temen gue yang beda agama aja, dia tuh temen guanya yang muslim, yang ceweknya muslim, dia apa namanya, yang gue bilang dia kayak backstreet. Nah sedangkan si cowoknya ini tuh kayak anti banget kalau misalnya ceweknya ini pergi sama dia tapi bohong ke orang tuanya izinnya gitu loh. Cerita yang mungkin saya kenal itu iya, kayak jadi kayak si cowoknya itu kayak ya udah emang kenapa sih, bilang aja. Justru si cowoknya tuh malah nggak suka dia bohong-bohong. Cuma gue ngerti banget di posisi temen gue yang kayak ya gue tuh bohong demi bisa ketemu lo, jadi kayak biar nggak dimarahin, biar ini biar itu gitu kan. Nah gue tuh ngerti di posisi cowoknya, karena waktu itu gue di posisi cowoknya, karena lu deh kata lu bohong nih ke apa namanya keluarganya atau ke temennya, kayak iya aku lagi sama ini padahal lagi sama lu. Kayak perasaannya kan nggak enak gitu kan, kayak kenapa lu harus bohong. Terus gue juga kayak gitu, gue kayak setiap jalan dia bohong gitu loh, dia bilangnya pergi sama temennya padahal sama gue, dan diteleponnya di depan gue gitu kan. Gue malah kayak segitunya kah gitu. Tapi gue coba ngerti, karena kalau gue nggak gitu gue nggak bisa ketemu dia, atau enggak nanti dia akan diomelin, disuruh balik cepet-cepet diomelin. Tapi kayak ya gitulah. Iya itu di Serba salah gue tuh banget. kayak gitu juga yang cewek, kayak ya gue tuh bohong biar berdoa sama dia, biar nanti sama gue nggak marah, biar kan maksudnya biar dia tuh nggak apa ya, biar sama gue tuh ya pokoknya gitulah gitu. Cuman ya susah. Gue pernah bilang ke dia, ya kalau misalkan lu mau ngudahin itu sama dia, Tapi sekarang udah kalau misalkan lu mau ngudahin sama dia sekarang nggak apa-apa, nanti keburu terlalu jauh, keburu susah, keburu terlalu complicated. Ini sekarang kayak mending sakitnya terlanjur sekarang deh daripada nanti. Terus gue bilang ya cuman ya terserah lu yang ngejalanin, ya pasti susah buat iya benar-benar. kayak tiba-tiba lagi sayang banget terus gimana ya, ini kayak Iya. masalah gede di depan mata lu, pasti susah sih. Dan menurut gue segala masalah kayak apapun di hubungan lu yang tidak terhindari itu masalah beda agama sih, dan restu itu kayak Karena terus akhirnya ya udah ini, karena dia bilang ya mau sampai kapan gue ribut terus sama nyokap gue gitu, mau sampai kapan nyokap gue sakit hati gue karena gue nggak dengerin omongan dia gitu. Kalau Mungkin berantem sama sih. orang tua tuh kayak ya gimana gitu, belum berasa. Karena kalau udah nyeselnya baru kayak kok gue segitunya ya dulu. gue waktu nggak sengaja dengar si mantan gue dimarah-marahin sama nyokapnya gara-gara gue tuh yang kayak anjir kasihan banget. Makanya kayak situ mulai numpuk rasa kayaknya mendingan udah deh, karena nggak tega banget kayak lu ngeliat orang yang lu sayang terus diomel-omelin gara-gara lu aja. Dan makanya setiap kali si bokapnya teman gue ini pulang, mereka tuh nggak ketemu. Karena kayak si temen gue ini tuh ya gimana susah izinnya, kalau misalkan bokapnya tahu duh susah deh gitu. Sama banget cok, sumpah cerita gue tuh ya. Tapi menurut lu kalau misalkan banyak tekanan dari segala sisi, entah itu keluarga atau teman-teman lu sendiri atau siapapun di sekitar lu, di rumah lu, tapi pasangan lu kayak saling menguatkan lu sama pasangan lu, menurut lu worth it apa enggak? Sebenarnya Worth it aja. karena sampai kapanpun, even udah nikah pun menurut gue ya temen lu satu-satunya ya pasangan lu, Iya. pasangan lu doang. Cuma mungkin karena si orang-orang luar ini jadi faktor pendukung kita dalam menjalani hidup, jadi pasti kayak tetap berasa. Iya "Oh, apalagi gitu kalau loh, keluarga ya. tetap berasa berat ya pasti ya." Ya kayak ujung-ujungnya yang biasanya kita ceritain tuh yang kita rasain ya paling cuma ke pasangan, gak akan ke orang tua kan. Pasti ceritanya beda. Iya sih benar-benar. Dia tuh topik skripsinya ngebahas sesuatu tentang Donald Trump gitu, udah Kritis banget ya. kritis parah tuh orang. Yang baca taraf gitu, lagi-lagi dia. bahasa yang taraf lu yang mau jadi gestar siapa? Kita siapa? Dia bukan? Bukan. Emang siapa? Yang menjadi gestar. Ada pokoknya. Oh yang itu ya. Oh, boleh kita harusnya
Deadline apa? Cowok. Iya. Yang bercanda juga cowok. Ini tuh yang itu. Yang Jujur. Hmm. Yang apa kita sebut namanya? Kamu. Kaget gue. Terus enggak deadline pacaran beda agama tuh cukupnya tuh berapa lama? Nggak bisa Nggak bisa. Ya dari awal harusnya nggak usah. Ini nggak usah. Enggak, misal sudah terjadi. Enggak. Lu kira-kira Secepatnya. ini mah paling berapa Menurut tahun? gua kalau misalkan nggak mau jadi terlalu complicated dan semakin susah yang aduh terlalu nanti ujung-ujungnya ribet banget. 2 tahun cukup Iya. sih buat gua. Harusnya dari mulai lu sadar lu omongin gitu sih. Tapi menurut gua akan beda gitu loh pembahasannya, POV-nya, terus sama cara pikirnya di saat kayak lu ngebahas itu dalam keadaan tenang-tenang aja sama yang emang udah ada konflik, ngerti nggak sih? Iya, cok. Kayak entah itu konflik di lu berdua, entah konflik dari lingkungan, kan udah. Tapi kalau Kalian misalkan mau on cam? enggak. Tapi kalau misalkan menurut gua 2 tahun cukup sih. Soalnya Kelamaan. enggak anjir. 2 tahun cukup, cowok. Enggak, maksudnya itu udah jauh. Iya kah? Menurut gue itu udah terlalu jauh dan udah terlalu pakai hati banget sih. Setengah tahun tuh udah Itu terjauh awal. Iya Menurut gua. sih. Dan itu udah terlalu banyak melibatkan banyak pihak. Iya sumpah. Waktu gua awal-awal dan bokapnya tahu, gue tuh dikasih waktu 2 tahun. Ngomong apa? Ya udah 2 tahun kamu habis itu putus. Terus gue kayak Capek ya banget. gimana ya? Di momen itu nggak lucu, tapi di momen ini lucu juga nih. Gue dikasih Kayak deadline ini gitu. tahu apa namanya? Kayak konteksnya tuh kayak lu tahu kapan lu mau mati gitu. Jadi lu aduh ayo kita ini nggak pasti. Siapkan diri gitu ya. Lucu sih. 2 tahun ya. 2 tahun. Menurut gue sih sebenarnya Terus tapi pas mau putus kayak, tapi kan kata papa kamu 2 tahun, ini baru berapa gitu. kalau pacaran, kalau misalnya konteksnya udah pacaran terus kayak lu beda agama. Lucu sih, sekarang lucu waktu itu. Bapak kamu dulu. Harusnya waktu itu gue ceritain di momen itu ya, jadi gue nggak sedih-sedih banget. Tapi sayangnya gue nggak bisa, jadi kayak udah gue keep sendiri. So baby, please be mine. Please be mine. Oh mine.